Part ini dimulai dengan memperlihatkan keadaan di Korea Selatan. Beberapa tahun setelah fenomena munculnya malaikat pencabut nyawa tersebar luas, hal ini juga berimbas pada eksistensi agama beraliran kebenaran baru, yang kini telah menjadi salah satu aliran agama dengan pengikut lebih dari setengah penduduk di Korea Selatan. Kim Jong-chil sendiri selaku pemimpin yang baru berhasil mendoktrin masyarakat untuk mengikuti aliran kebenaran baru dan tunduk pada ajaran-ajaran yang ia bawa. Dengan semua keuntungan yang didapatkan, agama aliran kebenaran baru kini telah memiliki sebuah kantor yang sangat besar, dengan para anggota-anggota elit yang berasal dari berbagai kalangan. Bahkan mereka juga merombak rumah tempat eksekusi Park Jung-ja menjadi sebuah museum untuk mengenang kejadian tersebut. 신의 입을 막지 마세요. 우리에게 신의 의도가 온전히 다가올 수 있도록 비켜서세요. Cerita kemudian berpindah dengan memperlihatkan seorang anggota elit di aliran kebenaran baru yang bernama Yuji dan beberapa rekannya. Mereka sedang menghadiri rapat dengan salah satu stasiun TV untuk menyiarkan iklan tentang agama kebenaran baru. Saat itu, Yuji terlihat tidak puas dengan hasil iklan yang dibuat oleh produser bernama Byung-jae. Ia merasa bahwa iklan tersebut terlalu berpihak pada pendosa dan mendramatisir penonton untuk merasa simpati kepada para pendosa tersebut. Hal itu pun tentu membuat ketegangan mulai terasa di antara Yuji dan Young-jae, di mana Young-jae sendiri memang tidak menganut agama kebenaran baru, bahkan dia juga tidak menyukai agama tersebut. Namun, Yuji tetap berusaha dengan keras agar Young-jae memperbaiki video iklan itu. Sehingga Young-jae yang awalnya ingin pergi untuk menjemput istrinya yang baru saja melahirkan, terpaksa harus menunda hal tersebut untuk memperbaiki video iklan. 국장님이 알아서 잘 처리해 주세요. 너무 보기 더럽게 잡네. Di sisi lain, istrinya Young-jae yang bernama Sehyoung pun mencoba untuk mengerti dengan pekerjaan suaminya ini. Ia pun berkata kalau dia akan mengirimkan video anak mereka agar Young-jae dapat melihat anaknya. 내가 이따가 동영상 찍어가지고 보내줄까? 미안해, 사랑해. Setelah itu Young-jae pergi menemui produser lain yang bernama Jung-won untuk kemudian mengajak bekerja sama merevisi video iklan agama kebenaran baru. Namun Young-jae di sini secara tidak sengaja malah menemukan kartu identitas misterius di atas meja Jung-won. Ia juga melihat tingkah laku Jung-won yang sangatlah aneh dan juga gugup. Alhasil Young-jae pun terpaksa mengerjakan video iklan itu sendirian. Di waktu bersamaan, Sehyoung mendapatkan kesempatan untuk menemui anaknya di ruangan intensif. Ia pun bersiap dengan handphonenya untuk merekam anaknya tersebut. Namun sesampainya di sana, ia merasa sangat begitu terkejut melihat anaknya yang sedang menerima pesan kematian dari malaikat pencabut nyawa. Hal itu pun tentu menjadi tanda tanya besar untuk Sehyoung. Karena seperti apa yang disiarkan sebelumnya, jika orang yang menerima pesan kematian adalah para pendosa yang melakukan dosa besar. Sementara kini, bagaimana bisa seorang bayi yang baru saja lahir tiba-tiba mendapatkan pesan kematian dan divonis akan masuk neraka? Hal itu pun tentu membuat Sehyoung merasa sangat kebingungan. Kemudian, ia mencoba untuk menggali informasi tentang kasus seperti anaknya ini. Namun, tak kunjung mendapatkan informasi apapun. Sementara itu, Young-jae yang baru pulang bekerja bergegas pergi ke rumah sakit untuk menemui istri dan anaknya. Namun di tengah perjalanan, Young-jae tiba-tiba mendapatkan telepon dari istri Jung-won yang merasa khawatir dengan suaminya yang tak kunjung pulang. Karena hal tersebut, Young-jae pun memutuskan untuk mencari Jung-won terlebih dahulu. Ia kemudian teringat akan kartu misterius yang ada di meja Jung-won sebelumnya. Di sana tertera lokasi yang mungkin saja didatangi oleh Jung-won. Singkat cerita, Young-jae pun sampai di sebuah tempat pemancingan. Di sana, dia pun bertemu dengan Jung-won yang terlihat sedang duduk menyendiri dan merenung di tepi danau. Jung-won pun sangat merasa terkejut melihat Young-jae di tempat itu.
Kemudian ia bilang jika tempat itu sangatlah berbahaya dan meminta Yongjae untuk segera pergi. Namun Yongjae yang keras kepala ini malah menolak untuk pergi dan meminta Jungwon untuk pulang bersamanya. Karena hal tersebut, Jungwon pun terpaksa mengaku kalau dirinya sudah mendapatkan pesan kematian. Dan dia juga sudah bekerja sama dengan sebuah organisasi gelap bernama Sodo yang bersedia menyembunyikan kematiannya, agar keluarga yang ditinggalkannya tidak mendapatkan cap sebagai orang yang pendosa. Jungwon pun meminta kepada Yongjae untuk merahasiakan kematiannya juga. Tak lama kemudian malaikat pencabut nyawa pun muncul dari dalam danau dan langsung menyeret tubuh Jungwon. Di dalam danau itu, Jungwon pun disiksa lalu dibunuh dengan sangat brutal. Sampai akhirnya hanya abu dari tubuhnya sajalah yang mulai mengapung dari dalam danau tersebut. Tak lama kemudian, beberapa orang dari kelompok Sodo pun datang. Lalu mereka segera membersihkan jenazah Jungwon. Kemudian salah satu dari anggota Sodo pun meminta Yongjae untuk melupakan kejadian tersebut. Tak disangka kelompok Sodo ini ternyata diketuai oleh Min Hye-jin yang ternyata masih hidup. Lalu Yongjae dibius dan dibawa ke tempat lain untuk merahasiakan kejadian tersebut. 아무 데서나 얼굴 까고 그래요? 신뢰할 수 있는 사람이야. 말이면 애비고 다 팔아먹는 세상 신뢰는 무슨? 당분간 지켜보죠. Di keesokan harinya setelah Yongjae tersadar, ia kemudian bergegas pergi ke rumah sakit. Di sana Yongjae melihat istrinya yang begitu pucat. Tanpa mengatakan apapun, Sehyoong pun menyerahkan handphonenya kepada Yongjae. Yongjae yang melihat video di dalam handphone istrinya itu pun tampak begitu kebingungan, sama seperti ekspresi Sehyoong saat pertama kali mengetahui kenyataan pahit tersebut. Alhasil, Yongjae pun mencoba mencari cara untuk bisa menyelamatkan anaknya dan berpikir bahwa Tuhan kini telah berbuat kesalahan. Ia pun lalu teringat dengan kelompok Sodo yang mungkin bisa membantunya. Di sisi lain, anggota aliran kebenaran baru terlihat sedang mendatangi rumah warga yang baru saja mendapatkan sebuah pesan kematian. Kini, siapapun warga Korea Selatan yang mendapatkan pesan kematian akan langsung diwawancara oleh pihak kebenaran baru dan dieksekusi di tempat yang sudah disediakan. Sehingga proses eksekusi itu bisa disiarkan secara nasional dan ditonton oleh banyak orang. Dan dengan cara itulah, anggota dari aliran kebenaran baru terus mendapatkan keuntungan besar. Di dalam proses eksekusi itu, Kim Jong-chil selaku pemimpin akan menjabarkan dosa-dosa dari orang yang akan dieksekusi sehingga semua orang bisa mengetahui dosa-dosanya. Dan keluarga dari si penerima pesan akan dicap sebagai keluarga pendosa. Hal itulah yang nantinya akan memicu amarah masyarakat lain, sehingga mereka akan membenci keluarga tersebut. Dan karena hal tersebut, muncullah kelompok Sodo yang bersedia menyembunyikan kematian seseorang agar pihak dari kebenaran baru tidak mendapatkan konten eksekusi dan keluarga si korban tidak mendapatkan sanksi sosial. Setelah siaran itu berakhir, Jongchil dan para anggotanya pun mengadakan rapat rahasia. Ternyata mereka mulai mengetahui tentang kelompok Sodo yang dinilai sangat bertentangan dengan agama aliran kebenaran baru. Alhasil, Jongchil pun meminta kepada para pengikutnya untuk mulai mencari tahu tentang kelompok Sodo tersebut. Bahkan mereka juga mengerahkan semua anggota Arrowhead untuk ikut turun tangan.